Ada Najwa dan Bilal. Ya, saya ulangi bahwa di sini inventarisasi itu diperlukan untuk kita bisa melihat potensi yang ada di lahan tersebut atau di sekitaran rumah, misalnya seperti itu, apakah itu cocok untuk ditanami atau tidak, untuk melakukan pertanian perkotaan tersebut. Ya, selain itu juga bisa mengetahui beberapa kendala-kendala yang mungkin terjadi nantinya gitu dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Ya. Nah, di sini ada peraturan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 14 ayat 2 bahwa inventarisasi merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan. Ya, artinya di sini harus jelas apakah lahan tersebut ada yang punya gitu ya, atau penguasaannya tuh punya siapa gitu, kepemilikannya punya siapa gitu. Apakah boleh untuk digunakan ya atau dimanfaatkan untuk lahan pangan misalnya, lahan pertanian pangan gitu. Sebenarnya kalau inventarisasi seperti ini kaitannya erat sekali dengan mata kuliah landscape. Kalian ambil landscaping nggak? Ada landscape? Ada bersama Pak Iwan. Semester ini bukan? Iya. Sudah ini tahu mengenai inventarisasi? Belum Bu, kita baru awal masih bahas RPS kemarin. RPS? Iya baru. Dan kemarin juga belum masuk sih minggu kemarin karena Pak Iwan sakit. Pak Iwan sakit? Iya. Oh, ya biasanya di landscaping gitu, ya itu juga ada inventarisasi gitu, ya. Nah, artinya kalau kita di pertanian di perkotaan itu kan harus jelas ya, harus jelas peruntukannya. Misalnya di suatu ya adalah misalkan di beberapa daerah di perkotaan gitu masih ada beberapa lahan misalnya. Ya ada beberapa lahan kayak gitu ada yang terbengkalai atau apa namanya? Jadi semak belukar seperti itu, ya. Tapi itu juga kadang nggak bisa dimanfaatkan begitu saja ya, harus ada izin lah segala macam, punya siapa gitu ya. Nah, itulah jadi artinya ada beberapa yang harus dilakukan ya, seperti halnya inventarisasi itu apa. Kalau lahan punya sendiri mah gampang gitu. Nah, kalau secara ininya secara umumnya inventarisasi itu biasanya untuk lahan-lahan itu kalau secara umum atau secara luasnya itu biasanya pakai satelit gitu. Ya, pakai satelit, kemudian kondisi lahannya seperti apa, kondisi tanahnya seperti apa, nah itu lebih detailnya seperti itu biasanya. Tapi kalau kalau kita lingkupnya masih kecil, masih nggak begitu ribet lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, inventarisasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Artinya masih melibatkan beberapa masyarakat perkotaan gitu. Nah, untuk beberapa kriteria yang biasanya ada di perkotaan ya, kriterianya itu untuk untuk dalam arti apa ya namanya, inventarisasi yang secara apa khususnya ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini ada kriteria-kriterianya, ada kriteria fisik misalnya. Ya, misalnya dari kanopi atau sinar matahari karena di perkotaan eh, kebanyakan adalah gedung-gedung bertingkat seperti itu, kemungkinan intensitas sinar mataharinya berkurang gitu ya, untuk bisa langsung terkena apa namanya sinar matahari gitu. Apalagi kalau tanaman kan itu urgent sekali ya untuk matahari gitu, untuk penyinaran. Kemudian biasanya untuk kriteria fisik itu dilihat juga mengenai apakah permukaannya kedap air gitu ya, permukaan. Nah, biasanya itu kan kalau di perkotaan malah jarang ada tanah ya, jalanannya tuh paling udah beton semua gitu. Ya, kemudian bangunannya berdekatan sudah pasti, tanahnya terkontaminasi, misalnya tanah terkontaminasi misalkan dengan sampah-sampah apa namanya, sampah-sampah plastik segala macam gitu. Dan kesan visualnya itu biasanya ada beberapa yang kumuh, kemudian kotor segala macam ya seperti itu. Nah, kriteria-kriteria fisik ini apakah nantinya mana sih yang bisa menjadi potensi, mana yang tidak gitu.
ya. Kalaupun yang tidak menjadi potensi tapi kita masih mau mengusahakannya gitu loh ya, berarti kan ada cara istilah gitu ya, solusinya seperti apa gitu ya. Saya kalau sinar mataharinya kurang gitu, terus gimana? Apakah kita bisa memanipulasi apa namanya penyinaran gitu? Ya bisa aja gitu. Biasanya kalau ini biasanya ya pakai lampu misalnya ya. Tapi kalau saya nggak tahu kalau di kota kota besar yang benar-benar padat banget gitu ya, padat banget seperti Jakarta, benar-benar Jakarta Pusat atau Jakarta mana yang gangnya kecil-kecil seperti itu. Nah itu untuk kita bisa memanfaatkan sekitaran rumah itu memang agak minim gitu ya. Paling bisa juga di trotoarnya saja gitu ya. Itu kalau kalau diperbolehkan gitu ya, atau di tembok-temboknya gitu ya. Kemudian kalau permukaannya kedap air bagaimana ya, paling ya pakai pot gitu bisa ya. Jadi nggak bisa langsung ini pakai pot, pakai medianya juga, unsur haranya juga harus tercukupi seperti itu ya. Dilihat dari beberapa kriteria fisiknya ini. Kemudian ada kriteria sosial juga. Kriteria sosial kalau dilihat juga ya, apakah ada misalnya banyak parkiran atau akses untuk transit, kemudian banyaknya pejalan kaki, kemudian adanya atau banyak atau di sebelahnya adalah apa jalan yang khusus sepeda misalnya seperti itu. Nah kalau yang seperti itu tuh hal yang atau tanaman yang cocok untuk itu apa gitu kan, kita kan mendata ya, mendata atau menginventarisasi kan di data tuh apa saja yang ada di situ segala macam. Nah misalnya kalau kalau yang di parkiran misalnya sekitaran parkir ya, kalau diperbolehkan untuk bisa apa dialihfungsikan sebagai tanah apa lahan pertanian ya oke-oke aja, tapi kalau tidak paling bisa memanfaatkan di pinggir-pinggirannya gitu ya. Itu juga mungkin hanya tanaman-tanaman hias, kemudian apa namanya tanaman sayuran itu juga paling yang misalnya kayak cabai itu masih masih memungkinkan gitu ya. Nah, kemudian dilihat lagi dari kriteria sosialnya, dari keselamatan, peluang untuk pengembangan kapasitas masyarakat, kedekatan dengan kepadatan atau pengguna potensial. Artinya di sini gini, pertanian perkotaan itu bukan hanya yang kemarin ya, bukan hanya mengurusi mengenai tanaman saja, bahkan bisa ternak ataupun perikanan gitu ya. Kalau dilihat dari beberapa kriteria-kriteria ini, mana yang menjadi potensi, mana yang tidak. Kalau yang tidak menjadi potensi berarti sebisa mungkin kita harus berinovasi gitu. Ya, inovasi kalau mau memanfaatkan itu. Kan yang kita tahu sumber pangan ya di masa depan itu adanya di perkotaan gitu ya. Dan yang dekat dengan konsumen ya. Dan semakin tahun daerah-daerah yang tertinggal atau apa kan semakin maju juga gitu, semakin padat juga gitu ya, semakin padat penduduknya gitu. Nah kemudian ada kriteria penggunaan lahan, misalnya dari beberapa blok atau ada hak jalan, tanah institusional atau industri atau bangunan umum gitu. Ya, ini kriteria penggunaan lahannya. Kalau memang misalnya penggunaan lahan dikhususkan atau diperuntukkan untuk daerah industri misalnya, atau apa bangunan perusahaan-perusahaan misalnya seperti itu ya. Nah sekarang ini itu sudah ada peraturan pemerintah ya bahwa misalnya di daerah pemukiman, kemudian lahan industri, pabrik atau apapun itu biasanya ada apa namanya lahan-lahan yang memang untuk penghijauannya gitu loh ya. Nah itu ya. Nah ini sebenarnya ini juga beberapa kriteria yang bisa dilihat gitu. Sebenarnya banyak lagi kriteria secara fisik yang lain, misalnya bagaimana kondisi tanahnya, bagaimana sumber airnya gitu ya.
Nah, itu masih banyak. Pokoknya yang ada di situ kita data dulu mana yang jadi potensi, mana yang tidak gitu. Ya. Nah, kriteria lainnya diidentifikasi perlu dinilai melalui analisis lebih lanjut itu berdasarkan keadaan spesifik dari masing-masing lokasi, termasuk akses dan ketersediaan air tadi ya. Kemudian kemiringan tempatnya, kemudian kualitas tanahnya, dan apa kriteria sosial seperti kebutuhan yang ditunjukkan dengan dukungan lingkungan ya. Nah, ini juga penting ya untuk melihat atau mendata gitu ya. Nah, misalnya di sini ada misalnya ada kategori setelah diinventarisasi misalnya seperti itu. Nah, ini ada masuk ke kategori yang miskin, tanah miskin ya, artinya miskin hara misalnya ya. Nah, misalnya di sini, nah berarti yang cocok untuk kategori ini apa nih gitu? Ya biasanya pakai vertical gardening gitu. Kemudian indoor growing ya, artinya kita mengusahakan ini misalnya menanam atau budidaya itu di indoor ya, di dalam ruangan. Misalnya kalau di dalam ruangan ya tanaman yang dipilih juga nggak bisa yang besar-besar seperti itu ya. Biasanya yang kayak microgreen gitu ya, yang kita panennya hanya tanaman-tanaman kecilnya saja gitu, atau berkecambahan atau kecambahnya, kemudian jamur misalnya ya, atau kalau yang di indoor ada aquaculture, kemudian ada vermiculture ya, misalnya membudidayakan cacing gitu kan masih bisa tuh di itu di indoornya gitu ya. Artinya di tempat gitu ya, di tempat atau di box misalnya seperti itu. Atau yang lain ya, banyak sebenarnya seperti ini. Kemudian kalau yang kategori tanah sempit misalnya, ya sama aja ya, hampir mirip. Kalau kita mau mengusahakan atau ini ya ada aja jalannya gitu ya. Mau pakai vertical garden, mau yang secara indoor. Nah, kalau yang indoor sekarang bahkan untuk pemenuhan pemenuhan pangan keluarga gitu ya, ada yang lebih modern lagi tuh. Seperti apa tuh namanya? Dia tuh kayak hampir mirip seperti hidroponik tapi di dalam ruangan dan seperti lemari gitu. Aduh, namanya smart garden apa gitu. Ya, lupa saya. Nah, itu jadi kayak lemari itu ditaruh di dapur, kemudian nanti di situ bisa ditanami misalnya seledri, daun bawang, ya sayur-sayuran seperti itu gitu. Nah, itu bisa ya di dalam rumah atau indoor, dan pencahayaannya sudah memang diatur secara otomatis, pencahayaan, suhu gitu. Ya, itu sudah ada yang seperti itu gitu. Nah, kemudian ada beberapa peluang lain untuk pertanian di perkotaan ya. Misalnya seperti ini ya, seperti gambar sini kita bisa memanfaatkan rooftop ya sebagai tempat untuk kita bisa menanam gitu misalnya. Ya, rooftop gardens, kurangnya lahan kosong dan ruang hijau di kota telah menyebabkan berkebun atau tak menyebabkan mengusahakan gitu ya, mengusahakan budidaya misalnya tanaman itu di atap ya, di gedung-gedung bertingkat ini rooftopnya banyak yang sudah dijadikan seperti ini gitu. Masuk ke urban farming sebenarnya ini ya. Nah, untuk inventarisasi nggak terlalu banyak sih ya. Nah, untuk misalnya perwalian lahan pertanian perkotaan dapat membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk bisa mapan agar produksinya dapat berjalan. Perwalian tanah dan perjanjian konservasi dapat dibuat di lahan pribadi atau publik untuk melindungi situs pertanian perkotaan di masa depan. Nah, artinya ada kan beberapa lahan-lahan pertanian, lahan-lahan di perkotaan yang kosong gitu ya. Nah, kemudian ada dengan pemerintah kota itu dijadikan ruang terbuka hijau gitu ya. Tapi juga itu dikhususkan misalnya perwaliannya harus jelas gitu. Apakah ini milik
perseorangan, apakah milik pemerintah gitu ya. Nah, itu juga harus jelas. Kemudian ada kemitraan masyarakat ya, fasilitas kelembagaan di seluruh kota yang menawarkan layanan publik atau ruang pertemuan masyarakat sering memiliki peluang untuk kegiatan pertanian perkotaan. Ya, biasanya untuk mengadakan beberapa seminar misalnya ya, atau penyuluhan-penyuluhan misalnya seperti itu. Kemitraan dapat dikembangkan dengan masjid misal, kemudian pusat komunitas, pusat perumahan dan lembaga nirlaba untuk membangun dukungan dan mengembangkan lebih banyak inisiatif. Ya, kebun komunitas dapat dimasukkan sebagai opsi dalam perencanaan dan desain ulang fasilitas tersebut. Ya, jadi banyak ini juga misalnya di bawah-bawah di memanfaatkan misalnya di bawah flyover kayak gitu ya. Itu juga ada tuh edukasi atau ya edukasi mengenai tanaman tuh juga ada tuh di daerah mana itu. Saya pernah ngelihat atau pernah melintasi gitu ya, tapi lupa nama daerahnya. Itu juga ada ya seperti itu. Ya. Ada beberapa kemitraan masyarakat. Kemudian juga beberapa pengembang itu diberikan bonus, misalnya bonus ya atau insentif kalau pengembang itu memasukkan program pertanian perkotaan di dalam proyeknya gitu ya. Makanya sekarang kan ya untuk developer perumahan kayak gitu pasti ada nih daerahnya atau lahan yang memang digunakan untuk paling enggak ruang terbuka hijaunya atau bahkan untuk masyarakat menggunakan itu sebagai misalnya tempat untuk melakukan kegiatan itu budidaya misalnya ya atau yang lain lah ya, yang lain bisa. Nah, kemudian ada koridor transit. Potensi penggunaan ruang lain untuk pertanian perkotaan adalah sepanjang koridor transit. Nah, ini bahkan ada juga kebun sudah mulai berkembang di bawah kereta Skytrain dalam kemitraan dengan Translink dan telah terbukti menjadi contoh akses membuat ruang yang tidak digunakan menjadi lebih produktif dan ramah. Nah, ini seperti ini misalnya contohnya ya. Di bawah lintasan kereta misalnya ya. Nah, ini kan banyak tuh di Jakarta juga sudah ada beberapa sini kalau lahannya yang nganggur daripada nganggur itu dipakailah seperti ini. Ya, ini kalau di secara konvensional berarti ya ininya teknik budidayanya gitu ya, secara konvensional. Tapi biasanya untuk tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran misalnya bayam, kangkung gitu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, itu contoh beberapa inventarisasi dan kesesuaian lahan gitu ya. Apa ketersediaan lahan di pertanian perkotaan, kalau dilihat dari ketersediaan lahannya apakah ada tidak untuk pertanian di perkotaan. Kalau secara ininya ya secara langsung sepertinya sudah tidak ada gitu lahan untuk pertanian ya untuk di perkotaan. Tapi sebisa mungkin bagaimana kita bisa menginovasi masyarakat perkotaan tuh bisa bercocok tanam juga gitu ya. Itu memanfaatkan lahan yang ada ya, memanfaatkan teras rumah misalnya ya atau pekarangan gitu ya, bisa aja. Makanya ntar di praktikum belajar mengenai caranya misalnya hidroponik, vertikultur. Nah, itu sebenarnya pertanian yang tidak membutuhkan lahan yang luas kalau seperti itu ya, apalagi vertikultur tuh ya, namanya kita menanam dengan secara vertikal ya, secara vertikal artinya kan hemat banget lahan gitu ya, hemat sekali lahannya gitu. Tapi biasanya kalau vertikultur tetap pakai medianya ya media tanah gitu ya, atau campuran yang lain gitu ya, bisa seperti itu gitu. Artinya menghemat lahan gitu ya, menghemat lahan. Nah, itu di kebun itu ada tuh instalasinya untuk vertikultur yang tiang ya, tiang seperti itu yang vertikal itu kalau nggak salah ada 12 tiang. Kemudian yang horizontal itu juga
ada 4 plot gitu, terus satu plotnya ada 3 baris gitu. Ya itu bisa dipakai. Ya, coba kalau dibandingkan yang vertikultur itu dengan lahan konvensional dengan jumlah tanaman yang sama misalnya, mana yang lebih menghemat lahan ya, pasti yang vertikultur dong ya. Yang vertikultur kan tegak gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah tahu inventarisasi itu seperti apa, kemudian kita beralih ke sebentar, mana ya materinya tentang mengenal beberapa tanaman-tanaman pekarangan ya, sebentar. Ini yang tidak hadir siapa nih? Ada satu orang yang tidak hadir. Bu, Aulia nggak jadi izin, Bu, udah nyampe rumah. Ya, terus ini yang tidak, ini kan 31 berarti ya? 31. Dita, Ibu. Dita? Iya, Dita Pramestia. Kayaknya enggak. Dita tadi juga nggak ke kebun ya? Iya, enggak, Bu. Hubungin Najwa nggak? Enggak, Bu. Udah saya hubungi juga belum dibalas. Tiduran mungkin. Kemungkinan ketiduran. Nggak tahu juga ya. Oke, kita lanjut ke tanaman pekarangan ya. Ke tanaman pekarangan. Kalau tadi inventarisasi, sekarang ke tanaman pekarangan. Ya, definisi pekarangan. Kayaknya nggak usah dijelaskan lebih, ini kayaknya sudah mengerti gitu. Ya, pekarangan itu apa gitu. Pekarangan banyak definisinya sebenarnya ya. Tapi di sini yang lebih gampangnya adalah sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasnya ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman. Nah, itu pekarangan. Ya, kalau di kampung itu satu rumah itu pekarangannya bisa luas tuh. Ya, bisa berapa meteran lah kayak gitu. Bahkan ratusan meter persegi. Kalau di kota kadang paling cuma berapa ini ya, berapa petakan aja gitu ya. Itu juga syukur-syukur. Nah, ini mengenai pekarangan. Nah, kemudian ada juga nih definisi pekarangan yang lainnya. Ya, misalnya lahan yang ada di sekeliling rumah, ya. Kemudian batas lahan dan kepemilikannya jelas, ya. Jelas tuh punya siapa, apakah punya sendiri individu atau punya komunitas misalnya kayak gitu, ya. Kemudian ditanami berbagai jenis tanaman atau artinya bisa ditanami berbagai jenis tanaman. Ya, kemudian tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan itu juga bisa disebut pekarangan gitu. Kemudian digunakan untuk kegiatan pertanian dan pasca panen, bisa juga. Apalagi kalau di perkotaan itu kan nggak hanya budidaya atau bercocok tanam saja, bisa saja kita mengolah atau mengolah hasil panennya gitu ya. Itu juga salah satu kegiatan yang ada di perkotaan ya. Misalnya barangnya dapat dari mana, kemudian kita mengusahakan untuk mengolah hasil tani misalnya. Nah, kemudian tempat bermain bagi anak-anak sering dimanfaatkan untuk acara keluarga juga bisa pekarangan ya, atau tempat mendaur ulang berbagai bahan ya. Bahan apa aja bisa. Misalkan mendaur ulang sampah ya,
misalnya seperti itu atau yang lain. Nah ini kalau gambarnya seperti ini nih namanya pekarangan juga nih, tapi ini biasanya kalau yang masih luas seperti ini ya adanya di kampung. Misalnya kalau di kota udah jarang banget yang seluas ini pekarangannya, ya paling 1 langkah 2 langkah kayak gitu udah gitu ya. Nah unsur dari beberapa pekarangan tuh apa saja, kita lihat dari jenis lahan misalnya ya, lahan dalam arti baik luas ataupun ketinggiannya kita lihat juga. Luas atau tidak lahannya gitu, atau pekarangannya luas atau tidak. Kemudian dilihat juga kesuburannya ya, tanahnya itu dilihat dari kesuburan atau secara fisik dan kimianya bagaimana gitu ya. Kemudian ketersediaan air ya juga perlu atau penting gitu dari segi jumlah misalnya, dan kualitas airnya gitu ya. Jangan sampai misalnya kita nyiram tanaman pakai air sabun gitu, jangan gitu ya. Kemudian dari segi cahaya tadi ya, cahaya dari intensitasnya, kemudian lamanya, kemudian kualitas atau bahkan terbuka atau ternaungi nih daerahnya atau pekarangannya gitu ya. Kemudian jenis bibit dan benihnya, dari jenisnya, kemudian ketersediaan dan kualitasnya apakah ada ataukah baik atau tidak gitu ya, jenis bibit. Kemudian ada pemeliharaan. Nah untuk pekarangan itu juga kita melihat pemeliharaannya gampang atau tidak ya, dari hal misalnya pemberian nutrisi, kemudian pengendalian hama ataupun penyakitnya memungkinkan atau tidak, misalnya bagaimana kita misalnya kalau mau aplikasi pestisida memungkinkan nggak nih gitu, misalkan ya nggak mungkin kalau pekarangannya sempit kita pakai hand sprayer yang besar gitu ya, nggak ya. Artinya dilihat juga dari segi pemeliharaannya gampang atau tidak gitu. Kemudian dari produksi ya, unsur pekarangan tuh termasuk ke produksi dari hal jumlah dan kualitasnya. Kemudian apakah hasil produksinya itu dipakai atau digunakan atau dimanfaatkan sendiri atau bahkan dijual atau dikomersilkan gitu ya. Nah sekarang itu di perkotaan tuh sudah mulai banyak yang berbisnis mengenai ini ya, sayur-sayuran misalnya ya, atau hidroponik dijadikan bisnisnya gitu di perkotaan gitu, walaupun hanya sedikit instalasinya gitu, paling enggak untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun tetangga-tetangga sekitar misalnya gitu. Ada sih beberapa yang seperti itu. Nah kemudian unsur yang lain ada pengemasan. Kalau memang biasanya untuk membuat tahan lama sayurannya ya, itu ada cara pengemasannya sendiri gitu ya, atau pasca panennya ya, dalam bentuk segar ataupun bahkan nanti kemasannya juga harus diperhatikan ya, kemasan. Kemudian pemasaran, kalau memang akan dipasarkan ya, kita harus tahu dulu juga informasi mengenai harganya, terus tempatnya di mana gitu, siapa yang mau beli gitu ya. Nah itu beberapa unsur-unsur yang bisa terkandung di dalam pekarangan atau kita membudidayakan sesuatu ya, membudidayakan tanaman di pekarangan tuh harus ada beberapa unsur-unsur yang ini gitu ya. Nah ukuran untuk dikatakan dia sebagai pekarangan tuh yang seperti apa nih, ada yang sempit sampai yang sangat luas gitu ya. Pekarangan sempit misalnya kurang dari 120 meter ya, pekarangan yang sedang 120 sampai 400, pekarangan luas 400 sampai 1000 meter, bahkan pekarangan yang sangat luas itu lebih dari 1000 meter persegi. Kemungkinan untuk yang di perkotaan yang padat penduduknya, rumah-rumah itu biasanya pekarangannya sempit ya, kurang dari 120 meter persegi. Nah kalau kurang seperti ini berarti teknik apa yang cocok untuk di pertanian perkotaan ini gitu ya, mungkin dari vertical garden gitu ya, atau vertikultur. Hidroponik juga instalasinya tidak besar misalnya gitu ya. Kemudian tanaman-tanamannya yang bagaimana, apakah yang besar, apakah yang memang tanaman sayuran, apakah tanaman buah, mungkin kan gitu ya.
Nah, ini biasanya ukuran-ukuran pekarangan ya. Kalau di kampung biasanya ada pekarangan yang luas, bahkan ada yang lebih dari 1000 meter persegi gitu. Nah, di dalam pekarangan itu ya ada beberapa istilah mengenai keragaman suatu tanaman ya yang cocok di pekarangan gitu. Ya ada keragaman vertikal, ya ada bahkan yang horizontal juga gitu. Ya. Nah, keragaman vertikal atau stratifikasi atau tingkatan tanaman atau ya, tingkatan tanaman di pekarangan merupakan hal yang menarik. Dengan sistem tumpang sari dalam praktek agroforestry ya, pekarangan memiliki struktur tanaman dari pohon yang sangat tinggi hingga rerumputan yang menjadi penutup tanah. Jadi ada tingkatannya. Mana yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian ini kan misalnya ini ada durian, kemudian ada apa lagi nih ya? Nggak terlalu jelas, kemudian ada kelapa misalkan. Dari yang paling tinggi ke yang paling rendah dalam hal misalnya rerumputan atau semak gitu ya. Semak-semak gitu. Nah, ini kalau keragaman secara vertikal berarti tingkatannya ya atau stratifikasi tanamannya. Oke. Sebentar. Ini benar nggak? Ini apa? Oh ya, oke benar. Takut ada salah. Ya. Nah, ini keragaman vertikal berarti dilihat dari beberapa ketinggiannya ya atau stratanya, tingkatannya gitu. Ya. Kalau kita tahu seperti itu, nah kita bahkan kalau sudah tahu tingkatannya seperti itu, kita akan gampang untuk mengaturnya gitu loh, ya, ngatur. Nah, kemudian keragaman vertikal dikelompokkan menjadi 5 strata di sini, ya. Ada strata 1 sampai ke 5 ini. Strata 1 itu yang paling rendah, ya. Jadi tingkatan yang tertinggi itu ya, misalnya strata 5 di sini adalah pohon tinggi lebih dari 10 meter. Ya. 4 pohon kecil atau perdu besar misalnya. Strata 3 ada perdu kecil, strata 2 ada semak, strata 1 ada herba atau rumput ya kurang dari 1 meter. Nah, itu nanti kalau misalkan ada berapa strata pada keragaman vertikal misalnya ya. Ada 5 strata ya, yang ada 5 tingkatan dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Yang rendah tuh contohnya apa? Misalkan dari herba ataupun rumput-rumputan gitu ya. Nah, kemudian ada macam-macam di sini ya. Nah, kemudian ada sebentar. Ada aja ya. Oke, keragaman vertikal. Berarti kalau dilihat secara vertikal atau ada stratanya ya. Kalau keragaman horizontal bagaimana gitu? Keragaman horizontal dalam pekarangan itu adalah keragaman elemen penyusun pekarangan, yaitu keragaman jenis dari tanaman, hewan, ternak, dan satwa liar serta jenis ikan. Jadi lebih kepada beberapa jenis-jenisnya, bukan dilihat dari ketinggian tanamannya gitu ya, dari beberapa jenis-jenisnya. Jadi di sini keragaman tanaman secara horizontal juga dipandang sebagai keanekaragaman hayati pertanian atau agrobiodiversity dalam pekarangan ya.
dia lebih kepada jenisnya, mau jenis tanamannya, jenis hewan misalnya yang ada di satu pekarangan. Nah, ada tanaman hias, tanaman buah, sayuran ya, dan yang lainnya ini. Kemudian ada keragaman jenis ternak di pekarangan, keragaman jenis ikan di pekarangan misalnya. Nah, ini semua sebagai penyedia pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman gitu. Ya, bisa bisa dimengerti ya. Kalau keragaman vertikal tadi dilihatnya dari beberapa dari tingkatan-tingkatannya ya, atau ketinggian dari tanamannya apa saja misalnya. Ketinggian ini di pekarangan ini, di pekarangan A misalnya ada tanamannya ini. Tapi kalau keragaman horizontal dilihat dari beberapa jenisnya lah ya, nggak dilihat dari ketinggiannya. Nah, kemudian di pekarangan itu ada beberapa fasilitas juga seharusnya ya, biasanya dan seharusnya sih ada gitu ya. Bahkan macam-macam lah ya. Ini hanya contohnya saja. Ini ada lahan pertanaman, kandang ternak, atau yang lainnya. Yang memungkinkan untuk di perkotaan apa fasilitas di pekarangan? Ya biasanya ada bangku gitu kan ya, pagar misalnya gitu. Nah terus seperti apa atau bagaimana cara kita bisa memanfaatkannya? Ya ada beberapa yang digantung-gantung di pagar gitu ya, tanamannya gitu, dan yang lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa membudidayakan tanaman di pekarangan itu atau di lahan sempitnya itu gitu ya. Di sini ada budidaya dan produksi tanaman dapat dilakukan dengan media tanah atau media buatan gitu ya. Budidaya dengan bahan organik atau rekayasa pekarangan sempit gitu. Ya. Jadi sekarang untuk menanam tanaman atau membudidayakan tanaman itu enggak harus pakai tanah loh gitu loh. Ya, ada inovasi atau cara lain gitu ya. Ada tuh beberapa medianya tuh macam-macam, ada yang pasir gitu, bisa aja gitu ya, ada yang arang gitu ya. Pertama tergantung dari tanamannya juga, lihat juga dari perakaran tanamannya juga gitu ya. Kemudian ada juga misalnya kalau tanaman hias tuh beberapa juga bahkan ada yang jual itu yang bentuknya gel gitu ya, gel untuk media tanam ya. Jadi macam-macam gitu. Jadi semakin berkembang ya, semakin tahun kan semakin berkembang teknologi yang dipakai gitu loh ya. Bahkan dulu mungkin nggak tahu kalau kita nanam juga hanya perlu air saja gitu ya. Mungkin dulu harusnya kalau nanam ya pasti harus ada tanah dong gitu. Kalau sekarang kan nggak juga, nggak ada tanah ya ada yang lain gitu ya. Budidaya dengan bahan-bahan organik ya, karena memang sekarang digalakkan untuk kembali lagi ke pertanian organik gitu ya. Dan bisa juga untuk di sini rekayasa pekarangan yang sempit ya, merekayasa pekarangan sempit yang bisa digunakan untuk bercocok tanam juga gitu. Nah, beberapa cara-cara yang seperti itu memfokuskan supaya produk pangannya menjadi aman gitu ya. Biasanya kalau di sekitaran rumah kita nanam sendiri ya, apapun yang kita tanam sendiri biasanya nggak akan sembarangan untuk inputnya gitu ya. Dari mulai pupuknya ya, misalnya udahlah pakai yang kebanyakan, kalau yang nanam sendiri itu biasanya pakainya pupuk-pupuk yang organik gitu kebanyakan ya, karena kebutuhannya juga nggak terlalu banyak kalau di pekarangan gitu. Dan masyarakat biasanya lebih kepada memanfaatkan yang ada saja di sekitaran rumah gitu ya. Nah, kemudian ada juga biasanya kalau pekarangan-pekarangan seperti itu biasanya dimanfaatkan untuk apa saja kira-kira kalau selain ini? Selain untuk cocok tanam gitu. Ada nggak? Misalnya untuk
tempat nongkrong, tempat olahraga, ya kan? Tempat olahraga, kemudian mungkin bisa juga misalkan kalau untuk tanaman nggak hanya sayuran dan tanaman hias, misalkan. Bisa juga kan jadi tanaman obat, ya, apotek hidup gitu. Biasanya Kak, RTH ya, ruang terbuka hijau itu macam-macam tanaman-tanamannya gitu. Nah, ntar kalian sudah KKN belum? Belum, Bu. Belum. Nah, saya kalau mau KKN bisa tuh programnya bikin ini RTH, ya, ruang terbuka hijau di di sekitaran di RT-nya atau di apa gitu ya. Nanam toga, tanaman obat keluarga misalnya. Ya kan? Kemudian pemanfaatan pekarangan yang lain bisa juga kayak kebun mini gitu. Ya, macam-macam kayak gitu. Kalau di yang ruang terbuka hijau itu juga bisa juga kan ya di gang-gang seperti itu ya, ditanami beberapa jenis tanaman atau tanaman buah gitu ya, tanaman buah dalam pot atau tabulan pot itu kan juga bisa ya. Banyak itu kalau kalian mungkin di daerah kalian juga sudah ada ya, di gang-gang gitu, di pinggir-pinggirannya itu dikasih ini tanaman-tanaman gitu. Atau bahkan ada yang aquaponik juga ya, aquaponik, kemudian ada yang nanam tanaman yang bawahnya ada ikannya gitu ya, itu juga ada beberapa yang seperti itu. Sebentar. Nah, ini contoh pemanfaatan. Nah, ini contoh pemanfaatan dari pekarangan atau pemanfaatan pekarangan sebagai apotek hidup gitu ya. Apotek hidup yang dimaksud adalah tanaman obat-obatan yang bermanfaat untuk kesehatan ya, atau yang lain-lain nih ya, tanaman herbal lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan dan gizi keluarga ya. Ini sebenarnya masuk ke urban farming ini seperti ini gitu ya, masuk di sini. Kemudian apa lagi nih, di sini ada dipakai untuk taman atau tempat wisata juga bisa ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Oke, nah ini ini beberapa contoh yang nggak punya pekarangan luas gitu ya, pakainya seperti ini, ada di teras gitu kan, di teras. Nah, ini vertikultur nanti yang seperti yang kita besok akan gunakan ya, seperti ini. Kita punya di kebun tuh punya 12 tiang nih kalau nggak salah. Nah, nanti akan ditanami seperti ini, tanaman selada ya, tanaman selada. Nah, ini kan ada memanfaatkan di sekitar rumah, ada yang digantung, kemudian yang di pot ya, macam-macam. Nah, urban farming itu sendiri biasanya atau sekarang ini mengarahnya kepada tanaman pangan biasanya, atau pangan yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, pemenuhan nutrisi untuk keluarga ya dan masyarakat sekitar gitu ya. Biasanya lebih ke sana yang sekarang ini. Dan erat kaitannya untuk pertanian perkotaan itu sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan limbah gitu ya, memanfaatkan limbah atau mendaur ulang, atau bisa mendaur ulang
limbah-limbah rumah tangga ya menjadi pupuk, menjadi media tanam misalnya gitu ya. Nah, itu misalkan ada beberapa sisa-sisa makanan atau yang lain gitu ya, itu bisa digunakan sebagai pupuk organik gitu misalnya ya. Ya, ada daur ulangnya gitu. Oke, terus nah, oke. Jadi sekilas itu ya mengenai pertanian perkotaan. Kita sudah borong nih antara dengan inventarisasi dan mengenai pekarangan ya, pekarangan yang bisa dimanfaatkan untuk urban farming itu yang bagaimana gitu ya. Yang bagaimana berarti kan yang ketersediaan misalnya airnya cukup gitu-gitu ya, harus di ini. Lahannya miring atau tidak. Kalau lahannya miring harusnya seperti apa gitu. Ya, harus bagaimana kalau secara konvensional berarti harus bagaimana nih gitu. Ya, oke. Oke, kemudian bukan. Sebentar. Ada berapa ini? Oke. Oke, saya rasa untuk yang pertemuan hari ini sudah mencakup semua nih dari inventarisasi dan pekarangan, tanaman pekarangan. Ada yang ingin ditanyakan atau apa tentang urban farming ini mengenai praktikumnya atau bahkan di perkuliahan yang ini? Ada yang ini si Dita udah ada, Dita baru gabung, Dita. Dita baru gabung. Ada Dita tadi. Tidak ada. Siapa tadi, Najwa yang ini yang tadi? Dita, Ibu. Tadi katanya baru dapat sinyal. Dita. Nggak ada sinyal. Dita Pramestia baru join. Hadir, Iya, Ibu. Bu. Maaf, Ibu. Tadi benar-benar nggak ada sinyal. Kamu di mana loh? Di Bogor, Ibu. Di Bogor sebelah mananya? Kok susah sinyalnya? Parung Panjang. Parung Panjang. Gimana dong kalau kayak gitu? Terus nanti ini yang tadi tidak hadir di kebun, kira-kira minggu depan bisa kan hadir ke kebun? Saya? Jadi masih ada waktu 1 minggu yang masih di luar kota bisa cus atau cari kosan gitu atau balik lagi ke kosan ya.
Jadi kita akan bermain di kebun. Oke. Agnia bisa ya. Agnia tadi yang hadir itu tadi siapa? Hanifa ya? Iya, Bu. Agnia bisa hadir berarti. Zulia bisa hadir besok minggu depan? Insya Allah bisa, Ibu. Insya Allah bisa. Kemudian EN bisa EN? Insya Allah bisa, Ibu. Insya Allah bisa. Tadi yang cowok semuanya hadir ya? Hadir, Ibu. Nah, berarti yang cowok semuanya hadir. Banyak yang enggak ini. Ya. Oke. Kevin ada Kevin? Hadir, Ibu. Masih di jalan. Enggak, Ibu, lagi di luar. Oh ya, ya. Tapi mengikuti ya. Oke. Saya rasa itu ya untuk materi kali ini. Nanti Dita, kalau kan baru gabung nih, bisa putar lagi rekamannya atau tanya sama temennya, ya. Saya hargai usahanya untuk bisa join ya di perkuliahan saya. Kalian kemudian kalian baca-baca tentang ini nih. Oke. Nah, ini ada satu bisa dikatakan kayak artikel ya. Artikel, nanti kalian baca minggu depan kemungkinan saya tanyakan. Ini saya akan share ke grup ya. Ini mengenai metode inventarisasi sumber daya lahan ya. Metode inventarisasi sumber daya lahan. Ini sebenarnya bisa jadi referensi di pertanian perkotaan, bahkan juga bisa sebagai referensi untuk di landscaping, karena di ini ada inventarisasi juga sebenarnya di landscaping. Karena saya semester kemarin itu saya yang ngajar landscape, sekarang udah nggak lagi gitu. Sekarang udah Pak Iwan, mudah-mudahan lebih ini lagi ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai praktikum atau kuliah hari ini? Yang kemungkinan untuk praktikum minggu depan, ya, saya ulangi untuk bisa hadir semua, kemudian kita mengerjakan pembersihan instalasi hidroponik, kemudian semai selada, tomat, ya, dan melon kalau nggak salah tuh, ya. Nah itu sama pengisian media ke vertikultur. Ya, mudah-mudahan kita praktikum bisa berjalan lancar, kemudian menghasilkan banyak gitu ya, produksi nggak banyak hama penyakitnya, jadi kita bisa berbahagia gitu ya, bisa panen, bisa menikmati hasilnya dengan enak gitu. Oke ya, itu saja dari saya. Mungkin kalian juga capek dari pagi tadi, ada yang belum sampai rumah mungkin ya, masih banyak waktu untuk istirahat. Apakah ada perkuliahan lain? Tidak ada, ya udah. Oke, itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti nyusul, misalkan saya mulai ada pertanyaan nih, misalkan boleh sampaikan di grup ya, boleh sampaikan di grup. Baik, jadi hari ini, nah ini keluar lagi nih satu, mungkin si Dita tadi ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, terima kasih.